Jikalau ada rumah ibadah atau agama apapun yang menjalankan kegiatan agamanya diganggu oleh orang yang disebut oknum atau kelompok mabuk agama, per hari ini advokatnya Perisai Kebenaran Nasional dan advokatnya relawan pengawal Merah Putih siap membantu siapapun. Saya tidak pernah takut sedikit pun. Saya bukanlah seorang Edis TV yang berbicara dari luar negeri untuk seorang Edis TV. Salam Aleikum Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, menarik di cuplikan kita melihat bagaimana kemudian perisai kebenaran ya, dan juga mereka ini adalah advokat ya, kumpulan advokat, dan juga secara sukarela itu mereka menjadi pembela Merah Putih. Dan saya melihat teman-teman sekalian ini sesuatu hal yang sangat baik ya. Dan kita berharap memang semua kemudian orang-orang yang punya kompeten, punya andil di situ untuk kemudian bersuara, ya kan? Semua harus bersuara terkait dengan kasus yang sedang terjadi dan melanda negara kita. Ini bukan kasus pertama tentang di Sukabumi, di Depok kemarin, di beberapa tempat-tempat yang lain teman-teman sekalian yang kemudian viral setiap tahun. Terus terjadi penolakan ibadah, rumah ibadah, dan retreat. Tentu saja kegiatan-kegiatan rohani. Dan yang selalu mengalami hal ini adalah kaum minoritas, yaitu Kristen itu sendiri, yang tidak pernah mengganggu mereka, ya kan? Mereka semua yang mendahului, mereka semua yang terutama mengganggu kekristenan, membahas kekristenan. Lalu ketika dibalas, diimbangin, mereka kebakaran jenggot, kawan-kawan sekalian. Nah, ada yang menarik di sini, di mana seorang pemimpin advokat sukarela Merah Putih ini tadi, atau ya ada jabatan-jabatan mereka ini yang lain, menyebutkan tentang Edis TV. Saya bukan seorang Edis TV yang tinggal di luar negeri. Pak, kan sudah beda, ranah Bapak dengan Edis TV kan berbeda. Edis TV hadir adalah untuk mengimbangi para kandrun-kandrun yang menghina kekristenan. Zakir Naik datang ke Indonesia itu dikawal oleh wakil presiden kita. Apa yang menjadi ceramah Zakir Naik adalah menjelek-jelekan kekristenan. Ketika orang Kristen kemudian melakukan hal yang sama, itu dipenjara, Pak. Iya kan? Di penjara. Apakah kemudian Edis TV harus tinggal di Indonesia? Tentu tidak. Dia bukan orang bodoh. Karena kalau dia di Indonesia, ya sudah sejak awal dia itu sudah masuk di dalam bui, Pak. Jadi yang dilakukan oleh Edis TV, menurut saya sebagai tokoh agama, itu sesuatu hal yang tepat untuk mengimbangi. Ya. Karena kalau tidak diimbangin, maka dianggap, Pak, ya, dianggap bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka narasikan selama ini adalah suatu kebenaran. Bahwa Kristen itulah kafir dan kitab suci Kristen sudah dipalsukan, dan juga ya Yesus itu bukan Tuhan, dan penghinaan-penghinaan lain yang dilakukan oleh mereka. Menuduh Yesus menikah dan berpoligami. Menuduh Yesus itu pernah mencuri keledai. Ya, menuduh macam-macam tentang Tuhannya Kristen. Apakah kemudian kami sebagai tokoh agama, seorang Edis TV dan yang lain-lain itu tidak perlu bersuara? Harus bersuara. Disalib ada jin kafir. Apakah kemudian kami diam dan tidak bersuara? Tentu harus bersuara. Nah, teman-teman sekalian, saya senang. Saya apresiasi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak di video ini. Bahkan saya sangat-sangat mendukung. Bila perlu, Pak, penista-penista agama yang membahas kitab suci agama lain di media sosial itu, jika mereka masih di Indonesia, tangkap. Saya berharap juga ada kelompok-kelompok seperti tim Bapak ini
kemudian akan melaporkan mereka yang membahas kitab suci agama lain, menafsirkannya sembarangan dan segala macam yang dilakukan. Ya, saya berharap Pak, tetapi harus dilakukan secara adil. Kekristenan juga yang melakukan hal yang sama pun siap untuk dipenjarakan. Sudah terbukti sudah banyak dipenjarakan. Tapi dari pihak Islam siapa? Juma sudah dilaporkan sampai hari ini tidak ditangkap. Unirifa sudah dilaporkan sampai hari ini tidak ditangkap. Ya, Dora Aritonang sudah dilaporkan sampai hari ini juga tidak ditangkap. Ustadz Abdul Somad sudah dilaporkan sampai hari ini juga tidak ditangkap. Ustadz Ahmad Kainama sudah dilaporkan sampai hari ini juga tidak ditangkap. Jadi kita berharap memang ada keseimbangan, ya. Jadi kalau mau diterapkan hal itu, silakan, ya. Tetapi harus dilakukan dengan adil pada akhirnya, ya. Dan jika memang diperbolehkan, diberikanlah kebebasan pada diskusi-diskusi agama ini, ya kan? Kristen membahas Islam janganlah dijadikan sebagai penista agama. Islam membahas Kristen janganlah dikatakan sebagai penista agama. Mari kita adu argumentasi. Kita adu tentang kebenaran kitab suci. Kita kritisi satu kitab suci yang satu dengan yang lainnya. Lalu kita akan cari kebenaran di dalamnya. Ya. Kita akan lihat, berikan kebebasan dalam hal itu. Ya, saya kira bahwa hal itu juga mustahil. Itulah sebabnya ada undang-undang penistaan agama ini. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak terlalu membahas hal ini karena saya hanya memberikan sebuah klarifikasi saja terkait tentang apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang berapologet membela iman kita. Maka lebihnya adalah mari kita dengarkan apa yang menjadi pemaparan dari advokat, ya, perisai kebenaran, teman-teman sekalian, dan juga relawan, ya, pembela merah putih. Dan ini luar biasa sekali, ya. Kita tepuk tangan, teman-teman. Kita dengarkan narasi yang disampaikan oleh berikut videonya. Jikalau ada rumah ibadah atau agama apapun yang menjalankan kegiatan agamanya diganggu oleh orang yang disebut oknum atau kelompok mabuk agama, per hari ini advokatnya Perisai Kebenaran Nasional dan advokatnya relawan pengawal Merah Putih siap membantu siapapun. Saya tidak pernah takut sedikit pun. Saya bukanlah seorang Edis TV yang berbicara dari luar negeri untuk seorang Edis TV. Saya berbicara di Kota Bekasi. Jangan sampai ada lagi kegiatan yang di atas namakan agama untuk menghalang-halangi orang lain untuk beribadah. Saya akan lawan. Akan saya bawa kepada ranah hukum. Apabila pemerintah lamban menangani, saya bawa kepada Dewan PBB, Gedung Putih, Persatuan Bangsa-Bangsa. Indonesia bukan negara agama, Indonesia negara hukum, intelijen negara, BNPT, Kamnek. Semua kita hadirkanlah sebuah pelayanan yang serius terkait dengan kebebasan umat beragama. Jangan sudah ada teroris meledak bom baru pada heboh. Densus 88. Sebelum terjadi bom, sebelum terjadi pengerusakan gereja, perusakan tempat ibadah agama apapun, harus tegas pemerintah. Kalau tidak, makin rusak, makin turun reputasi pemimpin negeri ini. Indonesia gelap sudah membuat turun situasi daripada Indonesia di mancanegara. Walaupun ternyata gerakan Indonesia gelap itu adalah tujuannya adalah politik. Mengapung Sirait tidak punya kekuatan dunia, tidak punya kekuatan backingan, tapi berdasarkan kecintaan kepada tanah air, tidak akan pernah berharap mengandalkan backingan. Saya akan maju menghubungi para tokoh-tokoh agama, menghubungi para aktivis nasional untuk menyatukan sikap. Indonesia harus lepas dari intoleran. Dan intoleran nggak boleh ada di Indonesia. Kalau dia tetap mabuk agama, berangkat dari Indonesia. Di zaman raja-raja tidak ada intoleran. Indonesia udah jelas negara hukum, negara Pancasila. Tapi ada diduga sekelompok orang, ya, menganut ajaran yang seperti apa saya nggak tahu lah. Tapi hasil daripada ceramahnya membuat orang
jadi benci kepada agama yang lain. Ini nggak boleh ada di Indonesia. Saya minta ini, jangan coba-coba ya. Saya seorang yang beragama, apabila saya menjalankan ibadah agama saya, dihalang-halangi, jangan coba-coba. Saya menghormati semua agama yang ada di Indonesia ini. Teman-teman saya banyak yang beda agama dengan saya. Dosen-dosen saya beda agama dengan saya. Sahabat-sahabat saya beda agama dengan saya. Dan saya sedang ada dalam sebuah persahabatan dengan para kiai Nusantara. Pejuang Wali Songo Indonesia. Saya sedang ada bersama dengan mereka. Para kiai, para ustadz banyak teman saya. Tapi ada politik agama yang dihadirkan terkesan seolah-olah dia udah dikultuskan ya. Dikultuskan banget ini sekelompok orang ini. Sampai-sampai kafir. Sudah jelas dipelopori oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Premanisme bebas nih. Jangan menjadi kedok agama, menjadi premanisme ya, menghalalkan segala cara ya, bertindak anarkis. FPI, HTI sudah nggak ada. Diperhatikan oleh BNPT, oleh Densus, oleh pemerintah, oleh BIN. Apa kegiatan mereka? Organisasi Perisai Kebenaran Nasional, organisasi yang di dalam akta pendiriannya ada dibunyikan di situ, turut serta menjadi mitra pemerintah, Polri, TNI, dan penegak hukum lainnya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dan ketertiban nasional. Kami bukan tentara-tentaraan, bukan ormas-ormasan. Silakan cek apa kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, Harga mati.